Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas ST08 akan menjelaskan sedikit materi tentang inflasi. Yang pertama, apa itu inflasi? Inflasi merupakan sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus naik. Sebenarnya, kenaikan harga barang atau jasa bersifat sementara, tetapi jika kenaikan itu berlangsung secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama, maka kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai gejala inflasi. Kenaikan harga barang atau jasa ini pun terjadi pada semua sektor karena saling berkaitan. Nah, kalau kebalikan dari inflasi ialah deflasi, yaitu suatu kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus turun. Selanjutnya, apa aja sih kategori terjadinya gejala inflasi? Yang pertama, adanya kenaikan harga, dan yang kedua, kenaikan harga bersifat umum yang mencakup semua kelompok barang dan jasa, dan berlangsung secara terus-menerus. Lalu, apa aja sih sebenarnya yang bisa menyebabkan inflasi? Secara umum, inflasi bisa terjadi karena kelebihan permintaan, kenaikan biaya produksi, pencetakan uang baru oleh pemerintah, lambatnya produksi barang tertentu, terutama produksi makanan, sikap konsumen dan produsen terhadap informasi kenaikan harga, serta kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Selanjutnya, ada beberapa jenis inflasi. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya, yang mana jenis-jenis inflasi ini diukur dengan menggunakan penghitungan indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi jenis ini bisa dibedakan menjadi inflasi rendah dengan laju di bawah 10%, inflasi sedang dengan laju antara 10-30%, inflasi berat dengan laju antara 30-100%, dan inflasi sangat berat atau hyperinflasi dengan laju lebih dari 100%. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya, inflasi bisa dibedakan menjadi yang pertama, demand pull inflation, yaitu kondisi di mana tingginya permintaan masyarakat terhadap barang sehingga terjadi inflasi. Yang kedua yaitu cost push inflation, yaitu kondisi di mana kenaikan biaya produksi berimbas pada naiknya harga barang sehingga terjadi inflasi. Yang ketiga yaitu mixed inflation, yaitu kondisi inflasi yang disebabkan oleh tekanan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Yang ketiga berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan menjadi inflasi dalam negeri atau domestic inflation, yang mana disebabkan karena defisit APBN apabila pertumbuhan uang lebih tinggi dibanding pertumbuhan jumlah barang. Dan yang kedua, inflasi luar negeri atau imported inflation, yang mana disebabkan karena suatu negara mengimpor barang dari negara yang tengah mengalami inflasi. Lalu, apa aja sih dampak dari inflasi? Dampak inflasi terhadap perekonomian dan masyarakat antara lain, pertumbuhan ekonomi negara menjadi terhambat, harga mengalami kenaikan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa menjangkau barang, nilai mata uang turun karena barang mengalami kenaikan harga, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta turunnya nilai real tabungan dan pinjaman. Selanjutnya menghitung inflasi. Terdapat 5 tahapan dalam menghitung inflasi. Pertama, tetapkan paket atau kelompok komoditas berupa barang atau jasa. Kedua, kumpulkan informasi harga dari masing-masing barang atau jasa yang telah ditentukan. Ketiga, hitung nilai keseluruhan dari paket komoditas yang telah ditetapkan. Keempat, tentukan tahun dasar dan hitung indeks harganya dengan cara terlampir. Kelima, hitung tingkat inflasi. Tingkat inflasi adalah persentase perubahan dari indeks harga relatif terhadap periode sebelumnya dengan cara terlampir. Berikut ini merupakan contoh perhitungan inflasi. Selanjutnya, apa itu IHK? IHK atau indeks harga konsumen merupakan ukuran statistik yang bisa memperlihatkan perubahan-perubahan pada harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. IHK digunakan untuk menganalisis tingkat atau laju inflasi. Kelemahan IHK. Pertama, substitution bias, di mana konsumen akan menggantikan barang kebutuhannya dengan barang lain yang lebih murah. Kedua, munculnya komoditas-komoditas baru. Dan yang ketiga, tidak terukurnya perubahan kualitas komoditas. Perbedaan IHK dengan GDP deflator. GDP deflator mengukur harga dari semua komoditas yang diproduksi di dalam negeri, sedangkan IHK hanya mengukur harga dari barang dan jasa yang umumnya dibeli oleh konsumen. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama melalui kebijakan moneter, seperti kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, dan menaikkan kas rasio. Yang kedua, melalui kebijakan fiskal, seperti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan mengadakan pinjaman pemerintah. Yang ketiga, melalui kebijakan real, seperti peningkatan produksi, kebijakan upah, dan pengendalian harga, serta distribusi produksi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.